Man ana, man ana, man ana laulaku. Tasyakuran dan malam istighosah pada malam hari ini tentunya sebagai bentuk rasa syukur sebagai umat muslim, khususnya bagi Ahlul Bait Bapak Haji Desmond C. Mahesa yang alhamdulillah pada hari ini insyaallah juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan, keafiatan dalam menjalankan aktivitas dan kemudian menjalankan rutinitas sehari-harinya. Alhamdulillah birabbil alamin. Namun sebelum Bapak Ibu mendengarkan secara langsung dan akan dipimpin langsung oleh Habibana Habib Ahmad Al-Habsyi, kita akan dengarkan terlebih dahulu perwakilan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Kamarudin. Kepada Bapak Rahmat Kamarudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika saya diminta untuk mewakili keluarga besar Bapak Desmond J. Mahesa untuk menyampaikan perihal acara ini, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika engkau bersyukur maka akan aku tambah, dan jika engkau kufur maka azabku sangat pedih. Acara kita pada malam hari ini adalah tabligh akbar sekaligus tasyakuran Bapak Ibu sekalian. Tasyakuran karena alhamdulillah Bapak Haji Desmond J. Mahesa baru saja berhasil melaksanakan operasi ganti ginjal 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Ini merupakan bentuk syukur beliau. Artinya kalau rasa syukur itu diwujudkan, maka Allah akan menambah. Dan dalam hal ini mudah-mudahan Bapak Desmond diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, hari ini kita memenuhi undangan Bapak Desmond selaku Sayyidul Wahid untuk melaksanakan istighosah dan juga silaturahmi, menegakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Untuk menciptakan Islam wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Melalui majelis doa ini, Sohibul Bait ingin memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh beliau sekeluarga, berupa nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan lahir dan batin, dan juga syukur atas nikmat pencapaian hingga pada hari ini. Kita sebagai warga Banua juga patut bersyukur karena beliau selaku warga Banua hari ini adalah menjadi salah satu tokoh nasional yang memungkinkan bagi kita semua untuk menyampaikan segenap aspirasi untuk menjadikan sebuah kebijakan nasional yang akhirnya membawa kemaslahatan masyarakat Banua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau tetap sehat, tetap tawadu untuk meneguhkan kembali kemaslahatan umat dan menyampaikan kembali aspirasi Banua agar kelak Banua
semakin maju, semakin makmur, semakin sejahtera. Barakatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Semoga melalui silaturahmi ini Bapak Desmond dan keluarga kita doakan agar beliau senantiasa sukses, senantiasa bahagia lahir dan batin dalam mengemban amanah dan juga kepercayaan rakyat, menyampaikan aspirasi kita dan membangun negara kita yang semakin sejahtera. Barangkali itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, langsung saja setelah tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Sohibul Bait perwakilan dan kemudian juga dari Kapolda Kalimantan Selatan, maka dari itu langsung saja kita dengarkan bersama tasyakuran dan istighosah yang akan dipimpin langsung oleh Habibana Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada yang kami muliakan Habibana Habib Ahmad Al-Habsyi, dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan insya Allah selalu saya utamakan dimanapun saya tampil, izinkan saya mengajak semua para jamaah untuk mengawali perjumpaan ini dengan bertasbih bersama-sama. Mau? 50 orang. Bu, Ajin, jangan pernah meremehkan kedahsyatan di balik tasbih. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Hilyatul Auliya juz ke-9 halaman 130-an, beliau pernah menitipkan pesan, ma'aro anfa lil waba minat tasbih. Aku tidak menemukan sesuatu yang dahsyat manfaatnya bisa mencegah datangnya wabah penyakit apapun kecuali diserang dengan kalimat tasbih. Sekarang kita lagi panik, takut dengan corona. Lihat orang batuk suzon. Kemarin Habib ada kiai lagi ceramah, baru bersin bubar jamaahnya. Padahal kiai lagi bengek. Gara-gara corona jadi suzon. Mau salaman takut, mau pelukan takut, mau cipika-cipiki takut, lihat orang bersin sedikit takut. Akhirnya takut. Kita lupa bahwa takut yang sebenarnya harusnya kepada Allah. Takut kepada makhluk, musyrik sudah kepada Allah. Kemarin ada cerita di Jakarta, jam 5 sore ada kakek-kakek turun dari angkot, jatuh. Emak-emak teriak, corona, corona. Padahal dia jatuh bukan karena virus corona, dia jatuh
corona belum makan. Corona lagi lapar. Tapi kita sudah membangun image negatif. Betul? Betul? Pegang baik-baik omongan saya. Apapun yang dihantui rasa ketakutan, biasanya yang ditakuti justru dijadikan hadir bagian dari ujian. Betul? Betul? Maka kita mohon kepada Allah dengan kekuatan kalimat tasbih seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i, mudah-mudahan menjadi pencegah wabah tidak akan menyentuh dan menghampiri kita, insya Allah. Sekali lagi saya tanya, siap saya ajak berzikir? Siap. Aktsiru bidzikrillah. Kata Nabi, perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah hatta yaqulu majnun. Kata Nabi, biarkan mereka bilang kamu orang gila. Lebih baik kita dianggap gila karena ingat Allah daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau saya ajak gila karena ingat Allah, mau? Kayak terpaksa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil. Kalau tadi kita berzikir menyebut nama Allah, malam ini biar makin sempurna zikir kita kepada Allah, jangan lupa zikir ingat nama yang ada di samping Allah. Nabi Allah Adam dalam kitab Wasailil Wusul ila Syamailir Rusul halaman 56 baru saya baca. Bu Acil, kenal Nabi Adam? Di mana kenalannya? Mulai error. Ini bahaya Pak Kapolda. Kalau di sini ada yang kenal Nabi Adam berarti mereka makhluk purbakala. Nabi Allah Adam, kakek moyang kita semua, manusia pertama yang Allah ciptakan. Maaf Pak Kapolda, sebenarnya kita ini sama. Kakek moyang kita itu satu, Nabi Adam. Betul? Bahkan kita pun tercipta dari unsur yang sama Pak Kapolda. Yang beda itu malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Kalau iblis setan dari apa? Api. Manusia diciptakan dari tanah. Semua sama. Kita saudara. Kalau yang baik itu kabarnya diciptakan dari tanah yang lembut dan bagus. Tapi kalau yang makhluknya jahat, itu katanya jangan-jangan dia tercipta dari tanah sengketa. Mungkin bisa. Adalah Nabi Allah Adam, manusia pertama, kakek moyang kita. Dalam kitab Wasailil Wusul, Nabi Adam pernah memanggil anaknya yang bernama Nabi Syis. Nabi Adam punya anak banyak, tapi cuma satu yang paling disayangi dan menjadi seorang nabi, namanya Nabi Syis. Nabi siapa? Gak usah nyemprot-nyemprot. Dipanggil Nabi Syis. Wahai anakku, kesini. Nak,
Idza dzakartallah, nah ingat pesan ayah, kalau kamu berzikir menyebut nama Allah, fadhkur ila janbihi. Kata Nabi Adam, jangan lupa nak, kamu berzikirlah, menyebutlah nama yang ada di samping nama Allah. Anaknya nanya, emang siapa wahai ayahku nama yang ada di samping nama Allah? Isma Muhammadin, nama itu adalah Muhammad. Emang kenapa ayahku? Nama Muhammad ini 2000 tahun lebih dulu diciptakan Allah, sebelum Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya. Jadi jangankan Nabi Adam, langit, dunia, surga, semua makhluk Allah itu sebelum Allah ciptakan, nama Muhammad sudah ada. Allah jadikan bi alfai am, ke dalam kitab disebut 2000 tahun sebelum Allah jadikan apa-apa. Maka itu sebabnya Pak Kapolda, kalau ada nama Allah, sebelahnya nama siapa? Nama siapa? Emang nama ini baru nempel di Indonesia? Udah lama. Bahkan Nabi Adam berkali-kali berkata kepada anaknya, "Tsumma tutus samawat." Anakku, ayahmu ini pernah mondar-mandir mengelilingi langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Saya tidak menemukan satu tempat pun, kata Nabi Adam, illa maktuban isma Muhammadin, kecuali tempat di langit itu terpampang nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bahkan anakku, ayahmu ini pernah sampai ke surga Luna. Ayah sering heran setiap melihat istana, rumah, kamar-kamar, bahkan seluruh daun-daun yang ada di surga, bahkan bidadari, tertulis nama Muhammad di sana. Itu sebabnya nama Nabi mendampingi nama Allah. Kenapa bukan nama Nabi Adam mendampingi nama Allah? Padahal Adam itu manusia pertama. Kenapa bukan Ibrahim yang katanya Khalilullah? Kenapa bukan Musa yang gagahnya Masya Allah? Kenapa bukan Nabi Yusuf yang katanya gantengnya luar biasa? Kenapa bukan Nabi Isa yang menghidupkan manusia yang sudah tiada? Jawabannya, kenapa bukan nabi-nabi lain? Kenapa Nabi Muhammad? Mau tahu jawabannya? Yang kompak, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lagi syuting. Saya kalau lihat kamera ingat Habib Abu Bakar lagi syuting. Beliau kalau sudah nongkrong di LSC, saya batalkan yang lain, tongkrong. Ternyata Masya Allah, kecil-kecil cabai rawit, orang Kalimantan. Beliau sama-sama Al-Habsyi dengan saya. Bu, jadi lihat baik-baik, kalau juniornya saja begini, jangan main-main dengan seniornya. Betul? Bu, kenapa bukan nabi lain? Jawabannya, demi Allah saya sampaikan dalam forum ini, tidak akan pernah ada satu makhluk pun di dunia ini yang mampu menggantikan kemuliaan Nabi. Jangankan menggantikan, menggeser saja tidak akan pernah bisa. Betul? Nama Nabi Muhammad sudah lama terpampang di mana-mana. Di mana ada nama Allah, di sana nama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam menyuruh anaknya, "Nak, perbanyaklah menyebut namanya, bersalawat untuknya, karena malaikat saja semuanya bersalawat kepadanya." Man ana, man ana, man ana laulaku. Man ana, man ana, man ana laulaku. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu
taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Satu kali baca istighfar hanya satu dosa saja yang dihapuskan. Tapi satu kali baca salawat 10 dosa akan dihapuskan, 10 pahala akan ditambahkan, 10 derajat akan dinaikkan. Rugi yang gak mau bersalawat kepada Nabi. Ketika Allah suruh kita sholat, Allah gak sholat. Ketika Allah suruh kita berpuasa, Allah gak melakukan perintah itu. Tapi cuma satu abangku, ketika Allah menyuruh bersalawat, Allah dulu yang mengawalinya. Bahkan Allah perintahkan malaikat mengikuti agar bersalawat kepada Nabi. Kebangetan kalau kita Tuhan bukan, malaikat bukan, tapi malas bersalawat kepada Nabi. Salah satu yang membuat Kalsel ini jadi berkah. Mudah-mudahan selalu jauh dari bencana dan musibah. Karena di bumi ini solawat begitu dimuliakan. Betul? Salah satu yang membuat almarhum ila rahmatil qayyum Guru Jai sampai kepada titik kemuliaan yang luar biasa. Ketika haul beliau, saya lagi ada di Mekah Madinah. Saya lihat kiriman video begitu meriah, jutaan orang dari berbagai penjuru. Sekalipun beliau sudah meninggal dunia, tapi terasa tetap hadir di hati kita. Orang beribu-ribu, berjuta-juta berkunjung ingin mengambil berkah dari karomahnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang mampu cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Orang sini bilang betul apa nih? Bujur? Bujur? Mulai aneh. Tolong nanti ke depan bantu saya, ajarkan saya bahasa-bahasa sini. Kalau kemarin saya tabligh akbar di Jawa Timur, Bang, Jawa, Semarang, Surabaya. Sekarang Allah takdirkan saya di sini, saya harus belajar bahasa sini. Agama yang nyuruh, sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Bujur? Biar saya nggak merasa jadi tamu malam ini, tapi biarkan saya merasa seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Bujur? Biar saya nggak merasa jadi orang asing malam ini, tapi izinkan malam ini seperti saya sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya semuanya. Bujur? Habib, tadi saya dapat ilmu dari Bang Desmond, Pak Kapolda, Pak Irwa. Saya dapat ilmu dari Bang Desmond. Tadi ketika makan di rumah beliau, saya dapat ilmu. Ternyata ilmu itu bukan hanya bisa kau dapat dari yang tersurat, tapi yang tersirat terkadang tidak kalah lebih dahsyat. Betul? Saya dapat ilmu dari beliau. Kalimatnya singkat, padat. Memang pada Bang Desmond ini kalau ngomong nggak mau bertele-tele, singkat. Kalau sudah beliau masuk TV berdebat, saya juga tungguin. Saya langsung bilang makhluk langka ini. Nggak mau bertele-tele. Tadi kalimatnya menarik. Habib, saya ingin jadi orang yang hidupnya insya Allah selalu dikenang. Manusia itu akan jadi kenangan bagi makhluk setelahnya. Saya bilang setuju, cakep, 100%. Do you understand? Alah, yes. Padahal katro. Acil kadang-kadang sok gaul ya. Yes. Kalimat Bang Desmond ini mengingatkan saya dengan apa yang sudah Allah buktikan dengan Guru Jai, ulama yang kita cintai. Jasad beliau boleh masuk ke dalam kubur, tapi nama beliau tetap terasa hidup. Jadi legenda yang indah. Ini yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita ratusan tahun yang lalu. Ulama pernah berpesan, mangkathuro. Ulama pernah berpesan, innamal mar'u hadithun ba'dahu
fakun hadisan hasanan liman wa'a. Seseorang itu akan menjadi legenda, cerita bagi siapapun yang dia tinggalkan setelah wafatnya dia. Maka orang yang pintar itu sebelum tutup mata, dia desain, dia bikin cerita-cerita yang indah, biar nanti kalau dia sudah tiada tetap terasa hidup. Doa mengalir terus untuknya, amal terus dia nikmati di alam barzahnya. Manusia legenda bagi siapapun yang dia tinggalkan. Diam-diam nasihat ulama kita ini dicuri oleh orang barat, Bang. Orang barat itu jujur suka copy paste. Dia bikin kalimat tandingan, experience is the best teacher. Do you understand? Yes lah. Mencurigakan. Nih, mak-mak biar gak ketinggalan gaul dengan anak-anak muda. Experience is the best teacher, artinya jangan buang sampah sembarangan. Experience is the best teacher. Pengalaman itu bisa jadi guru terbaik bagi kehidupan. Betul? Lihat almarhum ila rahmatil qayyum Guru Jai, jutaan orang, puluhan juta berbondong-bondong berhari-hari, subhanallah, menghadiri hallnya beliau seolah-olah beliau masih ada. Tidakkah kita ingin hidup kita seperti itu? Lihat Rasul kita, jaraknya jauh dengan kita. Kita nggak pernah hidup dan tidak pernah lihat Nabi, tapi Nabi selalu kita hadirkan dalam keseharian kita. Maka jadilah orang yang pintar sebelum tutup mata, desainlah cerita-cerita yang indah. Kita hantarkan surah Al-Fatihah terkhusus untuk Guru Jai dan segenap para habaib, para ulama, para kiai, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga Al-Fatihah ini menjadi jalan ampunan Allah menghampiri mereka. Amin. Memuaskan kuburnya, Allah balas segala kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya. Amin. Ala hadhihi niyat wa nafa'na bi ulumihim wa asrarihim wa barakatihim bi sirril Fatihah. Saya pernah ditanya Pak Kapolda, Habib, apakah Al-Fatihah itu sampai kepada yang mati? Saya bilang sampai. Kalau nggak percaya sampai yang mati dulu, nanti saya pakaikan. Kadang-kadang lagi ceramah ada yang nyari-nyari kesalahan. Betul? Wujud? Ibu, Nabi mengajarkan 3 hal. Catat baik-baik. Kalau jenazah sudah jelas kematiannya, 1, jangan pernah ditunda-tunda pemakamannya. Makin cepat makin baik. Orang mau ketemu Tuhannya, kenapa ditunda-tunda? Habib nunggu anaknya dulu, belum pulang dari Amerika. Masa bodoh, nggak ada bawa manfaat buat mayit. Betul? Betul? Lebih cepat lebih baik. Yang kedua kata Nabi, wal yaqra bi Fatihatil kitab inda ra'sihi. Jangan lupa bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Ini dalil surah Al-Fatihah sampai kepada siapapun yang kita niatkan, kecuali niat kita niatkan itu orang yang wafat dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Acil, pulang dari sini ajarkan anaknya hafalkan betul surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita meninggal dunia, nanti di pangkal kepala anak kita bacakan surah Al-Fatihah. Wal yaqra bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi. Jangan lupa kata Nabi, bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kakinya. Apa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Amanah Rasul yang sering kita baca dalam wirid. Para habaib tiap hari, tiap detik, tiap menit kita baca wirid. Wirid itu diajarkan kakek-kakek kita. Salah satunya ada 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tolong pulang dari majelis ini suruh anaknya hafalkan 2 ayat itu, biar nanti kalau kita meninggal dunia
Anak kita bacakan itu di pangkal kaki kita, dan itu akan menjadi pelicin langkah kita menyeberang Shiratal Mustaqim, berjumpa dengan Allah. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan jadi berkah buat Pak Desmond dan keluarga kerja kita semuanya. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang gak hafal kalau bacanya rami-rami gak kelihatan. Minimal modal mulut. Tapi nanti ujung-ujungnya bisa hafal. Betul? Dulu saya di pondok disuruh doa rame-rame. Ternyata fadilahnya baca amalan rame-rame, dikit yang gak hafal jadi hafal. Orang yang gak hafal surah Yasin sering hadir acara tahlilan, bacanya rame-rame jadi hafal. Bisa karena biasa. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ulangi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Enak kalau baca Quran itu nenangin. Ibu kalau berdialog dengan orang yang dicintai enak, betul nggak? Pernah nggak berpikir bahwa dialog yang paling indah itu adalah dialog dengan Allah? Kita berbicara dengan orang yang kita sayangi, bahasanya pun kita buat bahasanya dilebay-lebay. Tidak ada percakapan yang paling indah kecuali kita menjalin percakapan dengan Allah yang maha segala-galanya. Alhamdulillah. Kalau tadi kita bertasbih, akan lebih indah kita warnai dengan bersalawat kepada Rasul. Kalimantan kota solawatan. Ibu, saya pergi ke Morowali. Di Morowali, Bang Desmond, saya ketemu anggota dewannya. Anggota dewannya ini orang Palu. Dia bersumpah di depan saya, Habib tahu nggak, di Palu kemarin mencekam. Dengar Bang, kalau Habib pernah nonton film Kiamat yang dibuat orang Barat, iya, itu tidak begitu mengerikan dan menakutkan, belum seberapa kalau mau diukur dengan bencana yang kami rasakan di Palu. Saya lihat dengan mata, saya rasakan itu lebih mengerikan dari kiamat. Habib, kejadiannya hari Jumat, kami orang Palu menyangka jangan-jangan itu kiamat. Semua warga teriak kiamat, 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 karena kami ingat pesan ulama, kiamat tidak akan datang kecuali hari. Saya tanya, Bang, emang kejadiannya seperti apa? Ini bukan ujian dari Allah.
Maksud apa? Jangan-jangan ini teguran atau mungkin masuk kategori azab. Saya jadi nyambung, ada buku yang saya tulis. Buku itu judulnya Ada Apa Dengan Indonesia? Ada-ada saja. Nanti hampir selesai. Bang Desmond, Habib Abu Bakar, Pak Kapolda, nanti saya minta kata sambutannya. Buku itu saya menulis setelah saya menyelidiki lebih dari 10 tahun. Saya menyimpulkan, jangan-jangan musibah yang turun di Indonesia ini bukan ujian, atau jangan-jangan bukan teguran. Kalau ujian itu 1 kali, 2 kali, 3 kali ujian. Kalau 4 kali, 5 kali teguran. Tapi kalau sudah langganan, belum tuntas musibah yang satu, berlanjut bencana baru. Belum kelar yang ini, datang bencana berikutnya. Silih berganti seperti tiada henti. Apa benar ujian? Kada. Ini saya. Kali-kali saya mikir, betul ya kan? Nanya sama suhu dulu. Apa betul ini teguran dari Allah? Kada. Jangan-jangan ini masuk sudah kategori azab dari Allah. Mana mungkin ada api kalau bukan karena asap. Saya tahu ibu-ibu pasti menganggap saya salah. Sebenarnya saya ngetes kuping. Ini teknik menutupi kesalahan. Mak-mak kalau sudah salah sekecil apapun bisa dia tahu. Makanya Pak Kapolda hati-hati, ngadepin ibu-ibu hati-hati. Mulai dari pendengaran, penglihatan sampai penciuman, susah kita membohongi. Berapa banyak suami-suami curhat dengan saya, sudah sepandai-pandainya menyimpan uang di bawah kasur, ketahuan sama dirinya. Sampai pencium. Istrinya bilang, "Papa, uang apa ini?" "Uang sial, Mama." "Kenapa sial?" "Ketahuan Mama." Oke, kalau udah ngadep mak-mak lebih baik kita mengalah daripada ada masalah. Peace. Saya kalau ngadep ibu-ibu saya lebih baik mengalah. Dan sering kali saya praktekkan dalam perjalanan dakwah saya. Pak Kapolda, kalau saya naik mobil, di depan ada ibu-ibu naik motor, Pak Kapolda tahu saya lebih baik mengalah, berhenti daripada memotong-motong emak-emak. Karena emak-emak zaman sekarang beda dengan mama zaman dulu. Kalau saya potong pasti ada masalah. Kenapa Habib? Emak-emak zaman sekarang mereka naik motor, ngeser kanan, belok kiri. Ngeser kiri, belok kanan, Pak Kapolda. Kadang-kadang Bang Desmond dari belakang kita lihat motornya dia hidupkan sennya dua-duanya. Kita tungguin nggak nampak ke kanan, tidak ada tanda-tanda mau ke kiri, cuma dia dan Tuhan yang tahu arah tujuannya. Bujur, ngaku akhirnya. Mak, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Betul? Mana ada? Mana ada ceritanya Allah kirim bencana bertubi-tubi kalau bukan karena dosa yang terjadi. Betul? Ternyata salah satu faktor yang membuat Allah marah dengan Indonesia, Bang Desmond, Indonesia darurat rasa syukur kepada Allah. Nikmat berlimpah Allah cabut satu persatu, Allah ganti dengan musibah, berujung menjadi bencana. Bujur, maaf, kurang baik apa Allah dengan Indonesia ini? Kurang baik apa? Saya mau tanya, kurang baik apa? Saya keliling beberapa negara-negara Arab, saya bersyukur jadi warga Indonesia. Mak tahu di Bogor sana, saking suburnya tanahnya, itu kata orang Arab teman saya, tongkat ditanam jadi pohon. Padahal singkong. Orang Arab dibohongin orang Bogor. Pulang orang Arab ke sana, dia bilang, pergi kalian ke Indonesia, Masya Allah, jannah. Dari mana maksudnya jannah surga? Itu saya lihat dengan kepala, tongkat mereka tanam jadi pohon, padahal singkong. Udah kayak kami Arab, pohon ditanam jadi tongkat. Saking gersang. Betul? Man ana, man ana, man ana.
Man ana, man ana, man ana laulaku. Belum bicara kekayaan alamnya. Saya pernah ke Papua, Habib, 2 kali diundang orang sana. Dan saya pernah pegang tanah Papua itu, Bang. Itu tanpa pakai alat, Bib. Itu butiran emasnya nambah. Tanpa pakai alat. Papua kaya raya. Bicara Kalimantan, mulai dari batu bara sampai batu nisan. Ada gitu. Saya main-main ke perusahaan minyak terbesar milik Amerika. 3 hari saya di sana. Chevron, Masya Allah, waktu itu saya kenal lagi zaman-zamannya Chevron dahsyat produksinya. Berapa juta barrel, gak ada apa-apanya Pertamina, katanya cuma berapa ratus ribu. Chevron jutaan. Lihat Riau bawa minyak, atas minyak, sawit di mana-mana. Kurang baik apa Allah dengan kita? Betul? Bahkan maaf abangku, tahu nggak kenapa negara-negara lain senang mencuri ikan di Indonesia? Saya main-main ke laut Wakatobi, Habib. Diundang ceramah di Wakatobi, saya baru sadar laut pemandangan terindah di dunia itu adanya di Wakatobi. Itu kalau Pak Kapolda cari laut yang kira-kira dalamnya berapa kilo, itu harus ke tengah dulu Pak Kapolda. Tapi di Wakatobi nggak perlu ke tengah, kita berdiri di ujungnya, dalamnya sudah berapa kilo. Ternyata menurut pakar ikan terkenal dari Jepang, tahu Jepang? Banjar belok kanan. Susah ngejelasin. Hafal-hafal aja lah. Ada pakar ikan terkenal dari Jepang, dia memberikan catatan tempat yang paling disukai oleh seluruh ikan-ikan sedunia ini melakukan pernikahan dan bulan madunya itu memilih laut Indonesia, adanya di Wakatobi dengan segala potensi keindahan nikmat yang Allah kasih di sana. Ternyata ikan bulan madu. Malu pengantin baru ke bulan madu. Bujur. Nah, nikah bulan madu di laut Wakatobi Pak Kapolda. Pertanyaannya, di mana ikan ini berkembang biak melahirkan anak cucunya? Ternyata Maha Suci Allah. Allah pilih keindahan laut Indonesia. Buktikan Karimun Jawa. Karimun Jawa atau Karimun Java? Karimun Jawa. Keindahan lautnya di sana, ikan-ikan melahirkan anak cucunya. Gak jauh dari Pulau Madura. Makanya pantas orang Madura itu banyak jadi nelayan. Ada satu cerita, Habib, orang Madura lagi mengambil ikan ke bawah ombak, masuk dia ke laut Malaysia, ditangkap oleh petugas Malaysia. Sampean mencuri ikan Malaysia ya? Orang Madura dilawan. 1001 jawaban. Pakcik jangan salah tuduh, saya bukan mencuri ikan Malaysia, saya lagi nguber-nguber ikan kami dari Sumeneb. Saking banyak ikan kita main ke laut orang. Ikan menikah bulan madu di laut Wakatobi. Ikan melahirkan benih-benihnya di laut Karimun Jawa, nggak jauh masih di wilayah Indonesia. Pak Kapolda mau tahu di mana ikan itu memilih tempat akhirnya meninggal dunia? Masih di laut Indonesia. Ternyata ikan-ikan sedunia memilih tempat matinya di Muara Angke, pasar ikan besar di Jakarta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Bapak Ibu, Indonesia sering dapat bencana musibah malapetaka. Salah satu faktornya setelah saya cross check dan saya kupas
Maaf Pak Kapolda, saya terpaksa menggunakan istilah infotainment. Menghadapi infotainment harus dengan dakwah tainment. Karena yang membuat infotainment acara gosip ratingnya selalu tinggi, inilah penontonnya. Teman saya yang ngebocorin rating tertinggi acara gosip ngejual kejelekan orang paling demen di negeri ini. Ratingnya nomor 1, nggak pernah jebol, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa? Ternyata kata sutradaranya, penontonnya terbesar adalah kaum acil. Ini yang mensuplai rating rupanya. Tapi maksud saya ibu-ibu di tempat lain. Kalau di sini saya percaya beda tipis. Acil, yang saya maksud ibu-ibu di tempat lain. Kalau di sini saya yakin pasti ibu-ibu orang baik semuanya. Mana mungkin orang jahat mau memilih duduk di tempat yang baik? Mana mungkin orang jahat betah mendengarkan kebaikan? Maaf, orang munafik kalau sampai duduk di tempat baik begini, makin lama dengar kebenaran, makin tersiksa batinnya, makin panas pantatnya. Bagaikan apa? Burung di dalam sangkar. Tapi kalau ahli surga, ahli kebaikan, duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air. Makin lama makin tenang, makin nyaman, makin menghanyutkan. Ada yang sudah hanyut duluan Pak Kapolda. Tidur dia. Bagaikan ikan di dalam air. Tolong ajarkan saya, orang Banjarmasin bilang ikan bahasa sini apa? Iwak. Ini pelajaran apa sih? Orang Arab kalau bilang ikan, nanti belajar sama Habib Abu Bakar. Beliau ini Masya Allah, bahasa Arabnya luar biasa bagus. Sayang kalau nggak ambil ilmunya. Belajar malu-malu kalau nggak bisa bahasa sendiri. Karena bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa surga. Pak Kapolda, saya kemarin malu banget. Dia anak kecil-kecil Pak Kapolda, pintar banget ngomong Arab. Waktu saya ke Madinah, Ibu, orang Arab bilang ikan bahasa Arabnya hafalin, sama, sama, sama. Bahasa Inggrisnya ikan itu, emang saya nggak tahu. Istilah, bukan nyelonong mama. Fish, orang sini iwak. Kita coba bahasa sini Pak Kapolda. Thank you sudah mengajarkan saya. Bapak Ibu, kalau air bahasa sini apa? Banyu. Oke. Iwak, banyu. Kita coba ya. Orang baik, orang beriman, kalau sampai ditakdirkan Allah langkahnya duduk di tempat seperti ini, kupingnya mendengarkan kebenaran, matanya memandang orang-orang soleh, lihat gaya duduknya, makin lama makin tenang. Bagaikan apa? Iwak di dalam banyu. Puas sekarang ini, puas. Takbir. Tepuk tangan kita ganti dengan takbir. 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 Acil. Dalam apa dalam? Kan ikan iwak, air banyu. Kalau di dalam? Oh sama, tetap di dalam. Soalnya kalau di Jawa beda Pak Kapolda. Pak Kapolda kan dari Jawa Timur. Kalau orang Jawa itu bahasanya Pak Kapolda, dalam itu neng jeru. Betul Pak Kapolda? Jeru itu dalam, jeru dalam. Cuman ada PR buat Pak Kapolda. Jeru bahasa Jawa dalam. Pak Kapolda coba tanya guru bahasa Indonesia. Kalau ditambah ibuan an, daleman, apakah jeruan? Lucu? Ada yang salah. Kan nggak lucu kalau saya tanya bocah, bocah kamu pakai jeruan?
Tapi maha suci Allah Pak Kapolda. Allah ciptakan kita syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maha suci Allah. Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maaf kalau saya pikir-pikir Pak Kapolda, suku bangsa terbanyak sedunia jangan-jangan ada di Indonesia. Kalau sudah banyak sukunya, banyak bangsanya, pasti kaya bahasanya. Bujur? Saya sudah keliling Indonesia Bang Desmond. 2005 dakwah saya pertama kali hijrah ke Jakarta, keliling dari Sabang sampai Merauke, belum kelar-kelar saya belajar bahasa Indonesia. Kaya luar biasa. Orang Padang contoh, kalau kaget dia sesuatu, orang Padang ngomong apa? Onde mande. Orang Padang. Orang Riau, Ustaz Abdul Somad, kalau kaget bilang apa? Alamak. Orang kampung saya Palembang kaget bilang apa? Iya cacam. Orang Betawi kaget dia sesuatu ngomong apa? Buju bune. Orang Jawa kaget dia sesuatu bilang apa? Weleh weleh. Orang Sunda kaget dia sesuatu bilang apa? Ulu ulu. Orang Kalimantan saya dengar-dengar kalau kaget bilang apa? Umaah. Takbir. Bujur. Nah, saya ingat kamu saya. Kenapa Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Lita'arafu, biar kita saling kenal. Satu hal yang saya kagum dari Bang Desmond, tadi saya dapat ilmu dari beliau. Beliau putra Kalimantan, tapi bukan preman kampung. Saya baru tahu kalau beliau ini dari Kalimantan. Selama ini sering isi acara beliau, rumah beliau di Banten, Serang. Davidnya tampil Banten. Ternyata orang sini. Masya Allah, rupanya beliau sering pindah-pindah kemana-mana, menjalin silaturahim saudara ada di mana-mana. Alhamdulillah. Makin banyak silaturahim, makin banyak saudara, makin banyak doa mengalir untuk beliau. Insya Allah. Saya mohon dengan segala penghormatan dan keikhlasan kita hadiahkan surah Al-Fatihah terkhusus wabil khusus untuk abang kita Bang Desmond. Semoga Allah selalu kuatkan imannya, mantapkan istiqomahnya, sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi usahanya, dijaga keluarga dan anak-anaknya, dan dikabulkan, dimudahkan segala apa yang diniatkannya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Selamat datang. Bapak Kapolda yang saya hormati, saya pernah ditanya, Habib, kenapa habaib itu dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah? Buka acara Fatihah, buka toko Fatihah, habis sholat Fatihah. Mana dalilnya Fatihah? Nih saya sampaikan dalilnya. Saya, Habib Abu Bakar, orang tua kita, kakek kita, samping jinjit kita tidak mungkin mengamalkan apapun kalau tidak berlandaskan dalil. Bujur? Ini jawaban buat orang yang dikit-dikit suka menyalahkan Fatihah. Imam Atha, salah seorang ulama salaf yang terkenal di zamannya, ulama salaf yang terkenal di zamannya, terkenal. Ada yang salah? Barusan saya ngomong apa? Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Ajak berantem ya. Masalah kecil dibesar-besar. Itulah ibu-ibu. Masalah kecil dibesar-besar. Habib dilawan. Ini baru yang junior, belum yang senior itu. Apa perlu saya turunkan Habib? Jangan main-main. Al-Imam Atha pernah menyebutkan, idza aradta hajatan, kalau kalian punya niat, punya hajat, punya keinginan, kata Imam Atha, ulama salaf yang terkenal, faqra bi Fatihatil Kitab, maka jangan lupa biar hajatmu, niatmu, harapanmu segera diijabah oleh Allah, baca surah Al-Fatihah hatta
bi khatimaha, sampai selesai surahnya dibaca. Tuqda insyaallah, kata Imam Atta, hajatmu, niatmu pasti diijabah oleh Allah. Ini dalil ulama-ulama kita nggak asal ngamalin, ada landasan amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, alfa salatin wa salamin li rasulillah, alfa salatin wa salamin li rasulillah. Singkat padat episode berikutnya. Lanjut, kompak lanjut. Maaf, kenapa setiap kali saya ceramah lihat jam suka ada yang marah? Mohon maaf Pak Kapolda, numpang tanya, apakah di sini penceramah sudah nggak boleh lagi lihat jam tangan Pak Kapolda? Masih boleh? Jangan heran kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya itu teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Saya baru tahu temanya, beliau ngumpulin kita, undang saya, intinya tasyakuran. Atas 8 tahun beliau sudah merasa nikmat yang begitu dahsyat dari Allah. Beliau sukses operasi ginjal, dan ginjal itu sudah 8 tahun bekerja. Allah tetap berikan umur panjang dan sehat. Saya tadi sempat bercerita dengan beliau, Habib, kalau bicara ginjal saya merinding, teringat apa yang juga pernah dirasakan oleh paman saya. Ibu, saya punya paman, seorang ulama besar di kota kami Palembang. Namanya sama dengan nama saya Pak Kapolda, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Saya Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi. Ayah saya nomor 4, paman saya nomor 1. Ulama besar. Tahun 70-an ada ulama besar dari India, Syekh Maulana Musa, datang ke Sumatera Selatan. Tidak ada yang bisa menerjemahkan ulama ini. Tampil paman saya, baru tamat dari Malang, muridnya Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih, ulama besar yang kemarin baru diperingati haulnya. Beliau pulang usia yang muda, 20 tahunan, beliau tampil menawarkan diri jadi mutarjim. Akhirnya ulama besar Maulana Musa dari India kagum lihat anak muda yang hebat ini, diajak keliling dunia, ke Australia, ke India, ke negara-negara lain. Itu gratis gara-gara pintar bahasa Arab. Makanya jangan malas-malas buat yang muda-muda belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Singkat cerita, saya belajar langsung dari guru saya. Dia tidak izinkan saya belajar dari siapapun. Kamu duduk dulu sama saya, selesaikan saya dulu, baru kamu cari guru yang lain. Bertahun-tahun saya belajar. Satu saat Allah uji, beliau kena ginjal. Kalau sudah kena ginjal, kalau nggak cuci darah, lemas, akhirnya nggak ngajar. Kita bolos, ilmu nggak dapat. Begitu beliau cuci darah, seger, aktif ngajar kita lagi. Akhirnya lama-lama bergantung cuci darah. Cuci darah, zaman dulu cuci darah mahalnya luar biasa. Tidak ada solusi lain kecuali mencari donor ginjal. Saya cerita dengan ayah saya, ayah kesian paman. Kita ini lagi haus-hausnya belajar ilmu, tapi beliau diuji Allah. Memang orang baik, hidupnya tidak akan luput dari ujian. Termasuk apa yang dirasakan oleh Bang Desmond. Orang baik itu akan selalu diuji, karena Allah ingin terus menaikkan derajatnya di sisi Allah. Orang naik kelas harus ikut ujian. Ada yang naik kelas tanpa ikut ujian, nyogok. Bujur. Man ana, man ana, man ana.
ana man ana laulaku. Akhirnya saya cerita ke ayah saya, Pak Kapolda. Ayah saya karena cinta dengan anaknya, kepengen anaknya terus bisa menimba ilmu dari pamannya. Ayah saya datang besok menghadap paman saya. Kak, ambillah ginjal saya, gratis buat kakak. Singkat cerita, ayah saya mendonorkan ginjalnya gratis buat paman saya. Dan akhirnya bisa dipakai lebih dari berapa belas tahun. Saya menuntut ilmu lagi. Suatu saat ketika paman saya mau meninggal dunia, Pak Kapolda, saya dipanggil oleh paman saya empat mata. Ahmad, duduk kamu di sini. Iya Abu ya. Kamu tahu kan nak siapa yang mendonorkan ginjal ini kepada saya? Tahu Abu ya. Ayah saya. Kamu tahu kenapa ayahmu berani mati mendonorkan ginjalnya agar saya bisa terus berdakwah? Tahu Abu ya, karena Abu ya adalah kakak kandung ayah saya. Seorang adik harus siap berkorban apapun buat kakak yang dicintai. Apalagi seorang ulama, karena ginjal itu pun jadi amal nanti buat ayah saya. Nah, bukan karena kakaknya itu terlalu murah nak. Pengorbanan adik untuk kakak masih terbilang murah. Kamu mau tahu kan kenapa ayahmu siap mati memberikan ginjalnya kepada saya? Bukan karena saya, tapi karena kamu anaknya. Bingung saya. Maksud Abu ya apa? Nah, begitu ayahmu saya tanya, berapa ginjal ini harus saya bayar? Berapa kamu minta? Sebutkan, saya bayar buat kamu. Ayahmu menangis. Kak, jangan bayar pakai uang. Kalau bayar pakai uang akan habis Kak. Bayarlah ginjalku ini Kak dengan doa Kak. Aku cuma minta satu. Setiap kali kakak berdoa kepada Allah, tolong doakan. Doakan siapa? Buat kamu? Bukan. Doakan anakku yang masih kecil, Ahmad, yang sedang menimba ilmu. Doakan dia biar jadi ulama seperti kakak. Selipkan nama Ahmad anakku dalam doa kakak. Biarkan dia jadi ulama. Ternyata mendengar itu saya menangis sejadi-jadinya. Saya sadar ternyata kita bisa begini bukan karena kita. Maka demi Allah, siapapun yang hadir di dalam ruangan ini, mau dia jenderal, mau dia presiden, mau dia raja, jangan sekali-kali kau berkata kamu bisa meraih kesuksesan ini semua karena kehebatanmu. Bohong. Kita dapat itu semua karena dua. Satu, karunia Allah, Tuhan yang Maha Kaya Raya. Dua, jangan lupakan karena ridho yang pernah keluar dari mulut orang tua kita. Mereka yang menanam benih, kita yang enak-enak menuai hasilnya. Berapa banyak orang bisa makan buah durian padahal dia tidak pernah lihat pohonnya ketika menanam. Betul, kita bisa begini karena ridho yang pernah keluar dari mulut orang tua kita. Mungkin orang tua kita berkata di keheningan malam, ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Aku ridho dengan anakku. Begitu kalimat ridho keluar dari mulut orang tua, langit terbuka, arasy bergoncang. Malaikat mengaminkan doa kita, Allah mengabulkan semua keinginan kita. Saya menangis, ternyata itu hebatnya seorang ayah. Maka catat baik-baik wahai anak-anak muda, seorang ayah berani, seorang ayah bisa berjuang membahagiakan 10 orang anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu siap mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Di buku ini saya ceritakan ada surga di rumahmu. 3,5 tahun saya menyelesaikan buku ini. 3,5 tahun. Dan buku ini sudah tembus ratusan ribu terjual. Bukan bestseller, mega bestseller. Buku ini sudah sukses diangkat jadi film. Film dakwah, film layar lebar,
sukses di seluruh bioskop yang ada di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Judulnya sama dengan judul buku, Ada Surga di Rumahmu. Saya pastikan kalau nonton film karya saya yang diangkat dari buku karangan saya, makin sadar dengan dosa masa lalu kepada ayah ibu, makin ingat dengan ayah ibu, makin menangis, makin hormat dengan guru. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Buktikan kalau nggak percaya. Nanti kapan-kapan Bang Lemon kita ajak zikir muhasabah. Judulnya Ada Surga di Rumahmu, ngupas tuntas buku karangan saya. Kita bikin layar tancap, nobar bareng dengan warga. Mau? Keren banget filmnya, saya pastikan keren. Nanti kita tunggu komando biar diundang lagi. Dan mohon doanya Bang Raymond, saya sudah menyiapkan ada 7 film layar lebar. Tapi memang kalau untuk film kebaikan susah jadi sponsornya. Kalau film-film maksiat bukan kita yang minta, sponsor yang datang. Ada 7 film lagi Pak Kapolda. Film pertama sudah sukses, Ada Surga di Rumahmu. Film kedua saya kasih judul Surat Cinta dari Sumayyah. Kisah nyata, seorang TKW terancam dipenggal lehernya di Saudi Arabia gara-gara menyelamatkan harga dirinya, tidak mau diperkosa oleh majikannya. Dia lari, dia mendorong majikannya, tanpa sengaja majikannya terguling-guling jatuh di tangga, masuk rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Dan dia dituduh penyebab kematian majikannya, tanpa dibela, tanpa diini, yang penting masuk penjara dulu. Mak terancam dipenggal. Mak tahu tangan-tangan Allah yang menyelamatkan dia. Ketika setiap kali dia disiksa di penjara, dia disolimi, dia mengadu kepada Allah dan menulis surat buat ibunya tercinta yang tinggal sebatang kara di negeri kampungnya. Dia tulis surat, dia taruh di bawah bantalnya Habib. Genap surat yang ke-99. Ibunya datang dalam mimpinya, menghantarkan berita buatnya. Tidak berselang lama, hakim yang zalim ingin menghukumnya, meninggal dunia, diganti hakim yang baru. Hakim itulah yang membebaskan dia dari kisos. Nanti ada filmnya. Film yang ketiga judulnya 7 Sahabat Langit. Kisah nyata santri kami di kota Palembang yang tenggelam di Sungai Musi persis di bulan suci Ramadan. 20 anak santri kami kirim ikut lomba hafalan Quran. Pergi dari pondok naik mobil lewat jalur darat, pulang dari lomba ngambil jalan pintas nyeberang Sungai Musi, naik getek. Orang sini bilang apa? Kelotok. Kelotok. Makin aneh. Santri saya naik kelotok, bunyinya kelotok, kelotok, kelotok. Karena pondok pesantren kakek saya itu, paman saya itu di pinggir Sungai Musi. Akhirnya Pak Kapolda, manusia punya rencana, Allah punya rencana lain. Kelotoknya bocor, 20 santri kami tenggelam dalam sungai. Dan baru ditemukan, dan ketika tenggelam baru sadar, dari 20 santri cuma 17 yang bisa berenang. 3 santri ketahuan gak bisa berenang, tenggelam jadi korban. Jenazah mereka bertiga baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. 4 malam 3 hari setelahnya baru ditemukan. Padahal ketiga-tiga santri yang tenggelam itu yang jadi korban, 1 anak kecil hafal 10 juz Al-Quran. Korban kedua hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga hafal 30 juz Al-Quran. Dan ketiga-tiganya kandidat juara 1 di bidang mereka masing-masing. Finalis semuanya. 4 malam 3 hari jenazah mereka baru ditemukan. Begitu diangkat jenazah mereka satu persatu, di tempat yang berbeda-beda, ada keanehan. Apa keanehannya? 4 malam 3 hari. Di mana-mana orang tenggelam itu pasti akan terjadi pembengkakan tubuhnya, karena kadar air akan banyak masuk. Kedua, membiru, akan berbenturan dengan benda keras di sungai. Ketiga, membusuk. Tapi Masya Allah Bang Desmond, ketiga santri kami yang hafal Quran, begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Apa keanehannya?
4 malam 3 hari. Saya tahu ibu penasaran. Ini teknik ceramah terbaru. Bagaimana membuat pendengar kris, penasaran. Bujur, Bu, Ibu, ada petugas air sungai yang mengangkat jasad ketiga mayit ini sampai dia bersumpah, Bang Irwan. Dia bersumpah, demi Allah 15 tahun saya jadi petugas Pemda mengangkat jenazah orang yang tenggelam di sungai. Baru kali ini saya mengangkat, menyentuh, melihat, mencium. Di mana-mana kalau orang tenggelam itu badannya hancur. Ini jangankan tubuhnya dijaga, baju muslimnya masih menutup auratnya, sarungnya masih lengkap. Di mana-mana orang tenggelam, telanjang auratnya kemana-mana. Tapi santri ini bukan cuma bajunya, bukan cuma sarungnya, tapi begitu diangkat ada keanehan. Apa keanehannya? Pada malam. Kayaknya judulnya cocok 4 malam 3 hari. Itu jasadnya Pak Kapolda nggak bengkak, nggak biru, nggak busuk, malah harum, tubuhnya harum, semuanya harum. Dan yang lebih unik di antara 3 itu yang nggak bisa berenang, yang hafal 30 juz, itu dia tenggelam sambil meluk Quran, Bim. Qurannya gede, dia taruh di sini. Logikanya orang kalau nggak bisa berenang, satu teriak-teriak minta tolong. Kedua, membuang beban apapun yang bisa membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Ini malah nambahin beban. Detik-detik akan tenggelam. Kami dapat bocoran dari teman-temannya. Ketika temannya bilang, kamu kan gak bisa berenang, lempar saja Quranmu, nanti kamu makin tenggelam, lempar. Dengan tenang anak bocah ini menjawab, tidak, saya tidak akan lempar Quran ini. Dia pegang Qurannya, dia cium sambil berkata, Quran, jadilah teman hidup matiku, jadilah memberi syafaat bagiku. Dia peluk Quran, Quran dia ada di dadanya, dia bawa tenggelam dalam sungai, dan subhanallah Bang, kami menjadi saksi. Itu 4 malam 3 hari, jenazahnya diangkat, Qurannya nggak basah, kering. Atasnya sedikit basah, dalamnya kering, dan tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan Quran yang melekat di tangan dan dadanya, seperti menempel di dada dan di tangannya. Kami tarik-tarik gak bisa, khawatir kalau dipaksakan nanti organ tubuhnya lepas. Kami biarkan akhirnya, dan ternyata menunggu datang ibunya, seorang janda yang solehah, pencinta Quran. Begitu dapat kabar anaknya meninggal memeluk Quran, ibunya berlari dari kampungnya menghampiri jenazah anaknya sambil berteriak, Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam rindu dan cinta Umi kepada ayahmu. Nak, tunggu Umi di depan pintu surga Allah. Jadilah penyelamat Umi dan ayahmu. Nak, aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, membesarkanmu. Demi Allah, hari ini aku sampaikan dari lubuk hatiku, aku ridho nak, aku ridho dengan kematianmu, aku ridho. Begitu kata ridho keluar, hujan rintik-rintik turun. Bukankah kata Nabi di antara doa yang akan pasti dijawab ketika saat hujan turun? Itu Quran yang tadinya kami tarik-tarik gak bisa, mendengar ridho ibunya, Qurannya lepas dengan sendirinya Pak Kapolda. Akhirnya disambut oleh kedua tangan ibunya. Semua jamaah ketika melihat itu teriak takbir. Semua kagum, seperti kami sedang diperlihatkan Allah. Ada cerita tentang kehidupan seorang anak yang Qurani menjadi kunci penyelamat bagi ayah ibunya. Doakan saya, kisah nyata ini akan saya perjuangkan jadi film layar lebar buat pesan anak-anak kita semua. Saya belum angkat jadi film Bang, baru bahasa lisan, sudah banyak yang mewek-mewek. Ada mak-mak di belakang dari saya pastikan kalau film ini diangkat jadi film, cerita ini pasti akan lebih dahsyat, insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna wa'allimna wa
film yang kelima, judulnya The Santri Gokil. Film ke-6 dan ke-7 belum ada judulnya. Mungkin minta masukan dari Bang Desmond. Acil-acil kalau ingin ikut nanti main di film saya berikutnya, masih ada lowongan. Mau? Yang kompak dong, mau? Mereka mau Pak Kapolda. Padahal kata sutradara saya, lowongannya cuma dari jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 jam tanpa terasa berlalu. Masih mau lanjut? Hebat orang Kalimantan. Ini murid Habib Abu Bakar Habsyi. 1 jam, gak terasa ya? Saya tanya, terasa gak? Saya yang ngerasain. Kalau setengah jam lagi sanggup? Orang ahli surga semuanya. Saya tahu proses orang Kalimantan sampai pagi sanggup. Betul? Mak, jangan mimpi mau masuk surga beneran. Cabangnya di dunia, taman-taman surga, majelis ilmu gak mau diduduki. Ini latihan untuk masuk surga yang sebenarnya. Maaf Pak Kapolda, 1 kali duduk di majelis baik begini, itu bisa menghapus mukafir, menghapus 70 majelis sia-sia yang pernah didatangi. 1 kali duduk di majelis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Maka rugi orang yang gak mencintai majelis-majelis ilmu. Hari ini saya ingin memberikan penghormatan yang sangat tinggi Bapak Kapolda yang luar biasa beserta dengan jajarannya. Takbir! Sampai Habib Abu Bakar tadi membisikkan saya, itu kiai dari mana? Ulama dari mana? Padahal Habib Abu Bakar dekat sekali dengan beliau. Habib Abu Bakar saya terkecoh dengan penampilan beliau. Beliau layak jadi seperti nampak ulama. Saya sedikit grogi dia bilang. Itu enaknya jadi polisi Habib. Polisi itu enaknya di situ. Pakai peci Habib bisa. Habib pakai topi polisi ditangkap. Betul nggak? Jujur. Pak Kapolda pakai gamis kayak Habib bisa. Jamaah langsung cium tangan. Habib pakai baju polisi ditangkap. Dianggap polisi gadung. Jadi ini sebenarnya pesan tersirat bahwa Bapak Kapolda bisa hadir di hati kita semuanya. Takbir! Bapak Kapolda, saya hormat dan sayang dengan polisi. Setiap kali saya ceramah, saya sampaikan di mana-mana kepada jamaah. Kalau ada polisi jahat, jangan katakan polinya. Itu cuma oknumnya. Yang baik masih lebih banyak. Tadi contohnya saya dibantu, nggak macet, pergi dari hotel, dikawal oleh anak buah Pak Kapolda. Ninu. Saya tadi jujur Pak Kapolda, dari dalam mobil saya mikir, Masya Allah, saya langsung teringat Habib, kalau Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Pak Polisi Patwal membelah kemacetan dengan sirenanya. Bujur? Makanya saya hormat dan sayang dengan polisi. Sayang saya, saking hormatnya kurang apa saya. Jangankan polisi lagi bertugas saya hormati, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Tanya Habib. Apalagi Habib, maaf Bang, kalau polisi tidur saya pelan-pelan. Kalau saya naik mobil ngebut kelar hidup saya. Saya sering bilang kalau ada tentara yang nakal jangan katakan TNI-nya, itu hanya oknumnya. Betul? Masih banyak tentara yang baik. Tapi begitu juga sebaliknya, saya titip pesan, kalau ada orang muslim yang jahat, jangan kalian berani katakan Islamnya. Saya orang pertama yang akan tersuling. Itu cuma oknumnya. Kalau ada orang muslim jadi teroris, bukan Islamnya, silakan tangkap pelakunya. Saya siap membantu polisi. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man ana, man ana, man ana laulaku. Man ana, man ana, man ana.
saya tutup majelis ini dengan beberapa catatan. Yang pertama, kita doakan Bang Desmond dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Amin. Habib, maksudnya apa golongan sedikit? Umar bin Khattab pernah berjalan di pinggir pasar. Ketemu seseorang mengangkat tangan berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku kelompok orang yang sedikit ya Allah. Umar bingung, lalu dipanggil, hei fulan, kesini, ta'al. Orang sini bilang kesini apa? Hei fulan, kamari. Kalau kamu tidak kamari, ulun kasih tuh. Kalau saya nembak-nembak aja. Baparak. Lucu ya bahasa Kalimantan ini. Iya Khalifah, kenapa kamu berdoanya begini? Min aina ataita bihadzal du'a? Dari mana kamu dapat doa ini? Ya Allah, jadikan kelompok sedikit. Ya Allah, jadikan kelompok sedikit. Dari mana kamu dapat doa ini? Siapa ngajarin kamu? Imam Khalifah, apa kamu lupa? Innallaha yaqulu fi kitabihil aziz. Bukankah Allah yang ngajarin dalam kitab sucinya, wa qalilun min ibadiyasy syakur? Bukankah kata Allah, yang sedikit dari golongan hambaku adalah orang-orang yang bersyukur. Yang kufur banyak, yang bersyukur dikit. Dikasih nikmat doyan, bersyukur enggan. Makanya saya minta dimasukkan kelompok yang sedikit. Mendengar itu menangis Umar bin Khattab, lalu diangkat tangan, Allahumma ja'alna min ibadikal qalil. Kita doakan Bang Desmond dan semua kita mudah-mudahan termasuk kelompok yang sedikit. Amin. Siapa orang yang selalu bersyukur kepada Allah? Amin ya Rabbal alamin. Kesimpulan kedua, bagaimana caranya melihat semua nikmat yang menghampiri kita itu adalah kenikmatan atau justru berujung jadi ujian? Saya kasihkan tipsnya. Ibu mau tahu nggak kalau seseorang dikasih rezeki, pangkat, kesehatan, kekayaan, ketenaran, pengen tahu nggak itu jadi nikmat atau jadi ujian? Mau tahu cara menilainya? Belajar dari Ibn Qayyim. Beliau pernah berkata, idza an'ama Allah 'alal insan bi nikmatin. Ketika Allah memberikan nikmat kepada semua hamba-hambanya, nikmat sehat, nikmat harta, pangkat, jabatan, ilmu, ketenaran, kaifa ta'rifu hadza nikmatan au fitnatan? Hadhihi nikmatan au fitnatan. Ini nikmat atau ujian? Kata Ibn Qayyim, lihat, idza qarrabtahu ilallah, kalau dia dikasih nikmat itu, ilmu, sehat, umur panjang, harta, jabatan, kepintaran, semuanya membuat dia makin dekat dengan Tuhannya, maka itu namanya nikmat. Wa idza ab'adtahu, kalau itu membuat dia makin jauh dengan Allah, maka ketahuilah itu bukan nikmat, tapi itu adalah ujian dan bencana buat dia. Kita doakan Bang Desmond dengan kesehatannya, umur Allah panjangkan, mudah-mudahan menjadi jalan makin soleh, makin dekat dengan Allah, makin menebar karya dan manfaat bagi bangsa, negara, dan khususnya buat agama. Amin ya Rabbal. Angkat tangan, kita hantarkan hajat kita, wasilah bertawasul kepada Nabi. Kita mohon dengan kemuliaan salawat Allah wafatkan kita husnul khatimah. Kita mohon dengan salawat Allah angkat penyakit kita. Dengan salawat mudah-mudahan Allah jadikan kita orang soleh. Semuanya ikuti doa saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat salatan wa salaman taqdilana jami'an hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Muhammadin Sayyidil Anam Salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Salatan wa salaman taj'aluna min ibadika salihin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma barik lana fi rajaba wa barik lana fi sya'ban wa ballighna jami'an ila Ramadan. Walhamdulillahi rabbil. Kebodohan milik saya, kekurangan ada di saya, kelancangan menyertai saya, kesempurnaan milik Allah. Bapak Ibu, biar silaturahim nggak sampai di sini, mau nggak saya ajak gabung WhatsApp taklim WhatsApp bersama saya? Mau? Saya kasih kiriman tausiah gratis, video-video singkat, dan nomor ini jadi ruang terbuka untuk kita saling dialog tentang agama. Karena saya sering dapat ilmu dari pertanyaan jamaah Pak Kapolda. Kita pakai handphone, kita pakai pulsa, kita gunakan internet bukan menyebar hoax, tapi menyebar manfaat untuk kita semua. Karena handphone, pulsa, mustantaqat akan menjadi saksi meringankan kita di hadapan Allah. Saya kasih nomor, catat, cukup WA. WA-nya cukup Habib kami jamaah Kalimantan Selatan, Banjar. Ini Banjar ya? Atau biar berkahnya gini, kami jamaah Bang Desmond. Bang Desmond disebut jadi berkah. Ya, cukup password itu langsung saya bikin grup WhatsApp, saya kirimkan tausiah singkat. No miss call, no video call. Kenapa saya pesankan ini Pak Kapolda? Tadi malam jam 3 subuh ada nenek-nenek aja video call. No miss call, no video call, hanya WA saja. Yang mau bertanya silakan. Kalau panjang jawabannya saya hadirkan voice note-nya. Ya, kalau masih panjang saya buatkan video tausiahnya biar bermanfaat untuk semuanya. Silakan catat nomornya. Siap? Mau nomor handphone apa nomor rekening? Dasar mama ada yang mengetuk nomor PIN ATM nih. 0852 Sudah? Cukup bagi yang sudah? Makanya bilang belum. Sudah belum? Makanya catat. 0852 9490 kembali. 0852 9490 9490 0852 9490 9490. Cukup WA kan kami jamaah Bang Desmond Habib. Yang nggak nyebutin itu nanti nggak masuk grup khusus Kalimantannya. Karena setiap daerah ada grup masing-masing. Kita jalin silaturahim dengan beribadah. Insya. Baik, Bapak Ibu. Satu buku saya hadiahkan penghormatan buat Bang Desmond, tapi beliau diwakilkan ke. Nanti saya titip bukunya buat Bang Desmond. Kita iringi dengan bersolawat sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil
penghormatan pertama buat Bang Desmond yang menjadi wasilah perjumpaan hari ini. Jangan lihat bukunya, temukan manfaat yang ada di dalamnya. Ibu, niatkan bukunya jadi jalan hidayah buat anak-anak kita, infaknya jadi amal buat orang tua kita. Keren bukunya, rugi kalau nggak dapat, rugi. Ini bagus buat anak-anak. Nangis kalau baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Buku kedua buat Bapak Kapolda kita yang kita cintai, kenang-kenangan tanda cinta saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Habib Abu Bakar. Buku ini nggak ada apa-apanya kalau buat Habib. Masya Allah. Buat KBN, satu lagi buat Firman. Insyaallah buat Firman. Baik, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan dunia akhirat apapun saya. Baik, terima kasih. Baik, lahir batin mohon maaf, jaga terus semangat kebersamaan, persatuan karena berkah di balik kebersamaan. Dapatkan bukunya, yang beli saya kasih tanda tangan, insyaallah berkah untuk semuanya. Sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.